Kita lanjutkan lagi pertemuannya yang dimana di sini saya akan menjelaskan tentang bagaimana membuat web design atau front end ya, web design atau front end. Karena awalan daripada kita membuat website itu kita harus membuat dulu front endnya ya. Nah, di sini web design itu tidak terlepas atau menyusun website itu tidak terlepas dari yang namanya sebuah dokumen yang ditulis dalam bahasa HTML ya. Untuk menggunakan bahasa HTML ini kita harus menggunakan minimal dua aplikasi. Yaitu apa saja? Text editor dan browser. Text editor itu bisa berupa Notepad, bisa berupa Notepad++, bisa berupa Sublime Text ya, Sublime Text. Sedangkan untuk browser itu terdiri dari seperti bawaan dari Windows, yaitu Internet Explorer atau Netscape atau Mozilla atau Google Chrome atau Microsoft Edge ya. Nah, itu adalah browser. Kemudian agar kita dapat menjalankan sebuah web design, maka kita harus menuliskan HTML tersebut ke dalam struktur sebuah dokumen HTML ya. Dalam sebuah struktur. Kenapa? Kalau penulisannya tidak terstruktur, nanti hasilnya pun tidak seperti yang kita inginkan. Nah, apa saja struktur dokumen HTML itu? Struktur dokumen HTML itu terdiri dari tag DTD atau dokumen tipe deklarasi. Artinya yang tanda seru doc type seperti itu ya. Contohnya dia itu untuk mengenalkan hal-hal yang baru atau dalam berbagai macam bahasa, diterima di semua negara gitu, bahwa apa yang kita tulis itu bisa diterima di semua negara, disinkronisasikan. Nah, kemudian yang berikutnya itu adalah tag HTML, yaitu tag pembuka. Harus ada tag HTML di sini ya, kalau kita mau menuliskan bahasa HTML. Kemudian ada tag head, kepala ya. Di situ tempat kita menuliskan yang namanya title ya. Title itu kayak kalau kata lemari arsip, dia judul file ya, judul file itu ya. Itu title. Terus untuk CSS ditulisnya di head ya, di kepala. Untuk variasi-variasi yang dan sebagainya itu kita tuliskannya di kepala ya, di headnya. Nah, berikutnya ada lagi tag body ya. Tag body itu tempat kita mengatur isi daripada web yang akan kita rancang, itu isinya di body ya. Jadi cuman ada 1 2 3 4 tag inti. 4 tag inti yang harus dituliskan di situ. Nah, kemudian apa yang akan kita lakukan di sini? Penggunaannya bagaimana di dalam program? Semua tag-tag ini bagaimana cara penggunaannya di dalam program? Ya, bagaimana cara penggunaannya dalam program? Seperti ini. Nah. Contoh program ke-1. Ini tampilan awalnya ya. Nanti kita praktekkan. Ya, kodingan HTML-nya dia seperti ini, kodingan HTML-nya ya. Terdiri dari ini yang tadi tag di dokumen type ini yang paling awal, tabnya. Nah, ini tag HTML. Tag HTML ini dibuka oleh HTML, ditutup oleh HTML, tapi ada ininya, garis miringnya. Nah, kemudian tag head itu di dalamnya bisa ada title ya. Title ditutup sama garis miring title, kemudian ditutup sama head ya.
garis miring head, gitu cara penulisannya. Nah, nanti ini yang menjadi judul daripada filenya, front end, judul daripada filenya. Sedangkan di body ini tulisan judul daripada isi yang akan kita rancang, web design. Jadi beda ya, ini judul apa, ini judul apa. Kalau ini judul file, kalau ini judul daripada isi yang kita akan bahas gitu. Nah, ditutup lagi, baru ditutup keseluruhannya. Nah, ini sejajar nih. Ini sejajar. Ini juga sejajar nih, head, body sejajar ya. Gitu. Nah, layoutnya kayak gimana? Ini yang disebut title daripada file ya, front end. Title daripada file ini front end ini. Nah, ini tampilan daripada judul yang akan kita bahas. Itu body di sini. Ya, ini tampilannya. Nah, bagaimana cara membuatnya gitu. Nanti di pertemuan berikutnya kita akan membahas bagaimana cara membuat programnya yang tampilannya seperti ini. Bu, harus sesuai nggak Bu? Ya kan? Ya sesuai, kan kita sudah planning. Kata algoritma kita udah susun. Harusnya dibuat dulu ya algoritmanya, minimal buat flowchartnya dulu. Kita mau buat apa? Ketika kita menuliskan codingan atau program, kita harus punya konsep, minimal kita punya konsep algoritma dalam bentuk narasi ya. Nah, nanti kita akan buat di pertemuan berikutnya. Narasinya dulu kita buat, kita mau bikin apa. Nah, nanti hasilnya seperti ini gitu. Jadi kita mau hasilnya seperti ini, atau kita rancang dulu narasinya, baru hasilnya belakangan. Atau kadang klien enggak, saya maunya seperti ini gitu. Gimana cara bikinnya? Maunya tampilannya kayak gini. Kadang klien seperti itu. Berarti kita susun langkah-langkahnya. Ya, kita balik gitu. Algoritma itu fleksibel. Terkadang orang pengen hasilnya begini, ya. Kita nggak bisa maksain untuk nyusun algoritmanya dulu, nggak bisa. Kadang orang pengen sesuai dengan customer tuh, ingin sesuai dengan visi dan misi mereka, bukan dari kita gitu. Itu yang disebut dengan sistem perancangan yang model terbaru, agile ya. Model agile itu tempel terus sama customer, jadi dia tidak terstruktur. Jadi tidak seperti yang dulu pemrograman terstruktur ya, dia itu agile. Jadi maunya klien seperti apa, kita tempel dulu, baru kita prosesnya kita susun sendiri langkah. Jadi klien tuh nggak perlu tahu pusingnya kita. Klien itu nggak perlu tahu pusingnya kita, yang pusing kita. Jadi gimana pun kita bekerja dengan standar kita, tetapi dengan kemauan klien gitu. Yang bekerja itu kan kita, yang menyediakan pelayanan untuk mereka itu kan kita. Jadi yang harus tersistem itu kita. Mereka itu terkadang maunya mereka seperti apa gitu ya.